Selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar tadabbur kedua dengan tema manhaj dan metode mentadaburi Al-Quran bersama guru kita, Ustaz Bakhtiar Nasir. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semoga kita semua yang ada di sini dan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Dan semoga semua yang hadir di sini mendapatkan rahmat Al-Quran dari Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi supaya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Yaqulu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran sebagai Alkitab, sebagai panduan hidup, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, manusia terpilih. Dari dua fase turunnya Al-Quran, yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah atau Baitul Ma'mur, 30 juz, biasanya menggunakan kata-kata anzalna atau unzila. Fase kedua diturunkannya Al-Quran dari langit dunia ke kalbu yang terpilih di malam yang suci, berangsur-angsur hampir 23 tahun lamanya. Kalau kita mau bertadabbur dari sisi turunnya saja, ini menarik untuk dicermati dan difikirkan baik-baik. Kenapa orang sekualitas Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlu 23 tahun lamanya? Berbeda halnya dengan turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, sekaligus 30 juz dalam satu malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, fi lailatin mubarakah. Tetapi khusus ke qalbu Muhammad butuh waktu hampir 23 tahun lamanya. Nabi Muhammad mulai belajar Quran umur berapa tahun? 40 tahun. Jadi jangan merasa terlambat, tapi juga jangan nanti mulainya 40 aja begitu. Ini error namanya. Anda bersyukur telah diutus kepada kita semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa lakukan percepatan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Di sini Al-Quran diperankan sebagai Alkitab, sebagai manual life. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun. Apa artinya mubarakun? Katsirul barakah, banyak berkahnya, banyak manfaatnya untuk Indonesia dengan semua kerja kerasnya saat ini yang hendak membangun
bangsa yang berkarakter di kurikulum 2013, sesungguhnya cuma satu yang dibutuhkan Indonesia dari Al-Quran ini. Artinya bahwa seandainya Indonesia mau mengambil dari satu ayat ini saja, kafah, cukup sudah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, andai yang diturunkan Allah cukup surah Al-Ikhlas saja, itu sesungguhnya sudah meliputi semuanya. Itu kalau mau berfikir. Tapi kalau nggak mikir, berapapun yang Allah turunkan tidak akan pernah cukup. Gilanya lagi ada yang bilang di Indonesia bahwa 35% Quran itu nggak asli lagi, katanya begitu. Ini kata yang error ini. Mubarakun. Saya ingin katakan, dari sekian banyak yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, satu saja sebetulnya Indonesia kalau ingin selesai, di dalam surah Al-Qalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Enggak usah pusing-pusing negara ini membuat sistem yang colek sana colek sini, dari Amerika, dari Europe. Enggak perlu capek-capek. Kenapa? Rasulullah SAW kenapa berhasil membangkitkan peradaban Quran pada masa itu, sehingga puncaknya di masa kepemimpinan Umar bin Khattab 2/3 dunia dikuasai? Itu karena begini. Pertama, ini salah satu mubarakunnya, berkahnya Quran itu. Rasulullah SAW memulai semua pendidikannya, memulai semua ilmunya, dan itu yang diajarkan kepada para sahabat dan kepada anak-anaknya dari Al-Quranul Karim. Mungkin Anda akan bertanya, ya Ustadz, saat itu kan di Mekah zaman jahiliyah nggak ada sekolahan. Salah, berarti Anda tidak paham sirah. Sudah ada negara maju, adik kuasanya pada masa Rasulullah itu adalah Persia dan Romawi. Kalau Anda jalan misalnya lihat ke Petra atau sampai ke Madain Saleh, arsitektur seni mereka, teknologi mereka itu luar biasa. Persia juga dengan kemajuan yang luar biasa. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tertarik menyekolahkan, mengirimkan anak-anaknya ke Persia dan ke Romawi. No way. Quran dulu. Allahu Akbar. Enggak ke Amerika dulu, enggak ke Europe dulu. Saya tidak bilang salah sepenuhnya, tapi enggak begitu Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bukan hanya berbudi luhur, tetapi berbudi pekerti yang sangat agung. Tidak ada lagi permisalannya. Kalau kita colek sana, colek sini, dan kemudian tinggalkan Al-Quran, bukan berbudi luhur, namanya berbudi luntur jadinya. Yang kedua, kenapa peradaban Islam bisa maju pada masa itu? Selain anak-anak yang pertama itu diajarkan Quran dulu, sekarang kan sudah ada sistem penghafalan Quran yang luar biasa. Ya, ada sistem, Ustadz Yusuf Mansur bikin 2 bulan khatam. Bahkan Wahdah Islamiyah sudah bikin program 40 hari bisa khatam. Itu kalau sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Hafal doang maksudnya begitu. Tapi fahamnya butuh tadabbur, butuh waktu. Nah, hari ini Indonesia mendapatkan berkah menurut saya. Kedatangan seorang syekh yang fokus pada tadabbur Quran, Syekh Nasir Ibn Sulaiman Al-Umar, hari ini datang ke Indonesia, dan ini adalah sebuah keberkahan besar bagi kita semua.
Saya ingin ceritakan yang kedua, kenapa peradaban pada masa Rasulullah itu bisa bangkit. Karena dasar kurikulum, oase ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada para sahabat, Al-Quran. Lagi-lagi Al-Quran. Sebetulnya Al-Quran ini nggak butuh endorsement dari para ilmuwan, dari temuan-temuan ilmiah. Al-Quran itu sudah benar sebetulnya. Tetapi kalaupun ada temuan-temuan ilmiah, ada kehebatan-kehebatan yang mencengangkan, sesungguhnya itu cuma untuk memperkuat saja apa yang harusnya kita fahami dari Al-Quranul Karim. Tetapi yang menarik begini, saudara-saudara, kurikulum yang bersumber dari Al-Quran, metodologi yang bersumber dari Al-Quran, ini sudah valid. Saya mau tanya dulu sama Anda. Saya baru saja beli mobil Toyota. Hari ini saya ingin kendarai mobil Toyota, kemudian saya ambil buku manualnya, buku panduannya. Yang saya baca itu buku panduan mesin cuci dari Nasional. Kira-kira bagaimana saya? Pinter nggak saya? Enggak. Nanti di mobil saya cari mana ya selang airnya gitu. Saya ingin tanya kepada Anda, kita ini produk siapa? Produk manusia atau produknya Allah? Kalau kita produknya Allah, berarti buku panduan siapa yang harusnya kita pakai? Bukan panduannya Darwin, jadi monyet kita. Bukan panduannya Sigmund Freud, jadi binatang kita. Iya Pak ya? Iya. Coba saya mau tes di ruangan ini. Kalau saya katakan makhluk purbakala, makhluk purbakala, yang ibu-ibu di belakang, makhluk purbakala wajahnya cantik atau jelek? Kurang keras suaranya. Makhluk purbakala wajahnya cantik atau jelek? Jelek katanya. Padahal menurut sunnah Rasulullah SAW, orang paling cakep sedunia itu Hawa. Kok bisa-bisanya lu bilang manusia purbakala itu jelek? Berarti ketularan siapa nih? Paling ibu-ibu bilang, ya iyalah Ustadz, dulu kan nggak ada perempuan, cuma Hawa sendirian. Oh salah argumen Anda. Hawa itu dibuat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Adam, min nafsi wahidah. Jadi nggak campur hawa nafsu, nggak pakai pacaran dulu. Kalau kita dibikin dengan cara yang campur yang aneh-aneh diracikannya. Yang bapak-bapak, kalau kita bicara makhluk purbakala, kira-kira pakaiannya ganteng, modern, atau primitif, compang-camping? Udah mulai berubah nih. Gue mau kasih tahu begini. Orang paling ganteng sedunia itu Yusuf alaihissalam. Kedua barangkali saya. Siapa lagi yang muji? Oke, begini. Ketika Rasulullah SAW baru saja Mi'raj, kok kenapa sih namanya Mi'raj Ustaz? Baru turun dari langit atau summa ya'ruju ila sama'i wa hiya dukhan? Kok namanya Mi'raj? Nanti saya ceritain. Ini sambil nunggu syekhnya panas, jadi kita ini tim tandem memang di depan ini. Tapi saya ingin praktekkan sedikit tadabbur dan mengajak berpikir. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau baru saja berjumpa dengan Yusuf, seganteng apa sih Yusuf itu? Rasulullah SAW bilang, Allah turunkan satu ketampanan di dunia, satu saja. Separuhnya buat Yusuf alaihissalam sendirian, dan separuhnya dibagi-bagi ke elu semua, dan ini reject sisanya semua.
Bisa-bisanya Anda bilang kalau manusia purbakala itu jelek. Oh, berarti ada yang salah ini. Saudara-saudara, praktek tadabbur itu begini. Praktek tadabbur begini. Diriwayatkan di satu malam Rasulullah diperhatikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, terjemahanul Quran. Dari pertengahan malam sampai menjelang subuh, Rasulullah SAW diperhatikan dalam sholatnya yang panjang itu merintih, menangis, membaca ayat. Dan anehnya, yang dibaca Rasulullah SAW itu cuma satu ayat saja. Itu yang dibaca saat berdiri, itu pula yang dibaca saat ruku, dan itu pula yang dibaca saat sujud. Apa yang dibaca? Ikuti saya sama-sama di dalam surah Al-Maidah ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Angkat suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini sebetulnya doa Nabi Isa alaihissalam yang pedih hatinya melihat umatnya yang telah melakukan kesyirikan, menuhankan yang bukan Tuhan, at-taslits, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka syirik gara-gara terlalu rasional, karena menerima akibat yang tidak jelas sebabnya. Ada anak tanpa ayah, ada akibat tanpa sebab. Hang otak ini, dan otak ini butuh Al-Quran. Orang bisa syirik kalau hanya mengandalkan logika dan rasionya. Anda butuh yang namanya ilmul yaqin, ainul yaqin, dan hakul yaqin. Pendidikan dan pembangunan bangsa jika hanya mengandalkan logika dan rasio saja bisa musyrik bangsa ini. Bagaimana mungkin pada masa itu dengan keilmuan yang rendah bisa menerima adanya akibat tanpa sebab, adanya anak tanpa bapak. Akhirnya dikreatlah Tuhan Bapa. Setelah ketemu Tuhan Bapa, persoalannya adalah anaknya bersifat fisik, bapaknya bersifat metafisik. Ini nggak ketemu, dilogikakan lagi, maka dipertemukanlah dengan istilah Roh Kudus. Jadilah tiga Tuhan itu. Musyrik kalau hanya mengandalkan logika. Kita butuh Al-Quranul Karim. In tu'adzibhum, wahai Tuhan, kalau engkau hendak menyiksa hambamu, fa innahum ibaduk, mereka itu cuma hambamu, mereka tidak berdaya di hadapanmu. Engkau bisa melakukan apa saja yang engkau suka. Tapi jika engkau berkehendak untuk mengampunkan dosa-dosa mereka, memohon agar memaafkan kesalahan mereka, fa innak, maka sesungguhnya engkau antal aziz, tidak pernah terkalahkan, yang maha perkasa dan selalu menang, al-hakim, sekaligus yang maha bijaksana, yang mengetahui akibat dari segala sesuatu, yang maha mengetahui hikmah di balik sebuah pengetahuan. Menangis Rasulullah, dan begitu seharusnya menjadi pemimpin umat. Begitu jika ingin membangun bangsa yang berkarakter, dimulai dari seorang pemimpin yang dalam kesendiriannya memohon kepada Allah mengampunkan dosa-dosa umatnya. Begitu pula yang dibaca dalam ruku, dan itu yang dibaca dalam sujud. Indonesia akan bangkit kalau mau melirik satu saja ayat ini para pemimpinnya dalam membangun negeri ini, dan insya Allah peradaban Quran akan bangkit di Indonesia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan kepada guru kita Ustadz Bakhtiar Nasir yang telah menyampaikan pengantar tadabur Al-Quran dengan tema manhaj dan metode mentadaburi Al-Quran.